Oi, minasan, Ren, Sanjo. Oke, melanjutkan kegiatan sebagai gamer yang mengelilingi dunia lain. Kali ini saya akan mulai membuat konten baru yang membahas beberapa anime, teman. Saya nggak bakalan full recap doang. Tapi sebenarnya konten kayak gini pernah sih. Cuman pengen bikin konsep yang baru aja. Tapi di akhir recap ini saya akan memberikan konklusi sekaligus penilaian terhadap series anime yang saya bahas, teman. Jadi ini nggak full recap ya, seperti yang udah saya bilang tadi. Jadi yang pertama saya mau coba bahas Dead Alive dari season 1 karena tahun depan season 4-nya akan segera tayang, teman-teman. Jadi alangkah baiknya saya recap supaya kita bisa bahas sama-sama. Lalu sebelumnya jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya, teman-teman. Oke, jadi pada awalnya ada sebuah kilas balik di mana 30 tahun yang lalu terjadi sebuah fenomena yang bernama Spacequake. Fenomena tersebut menghancurkan wilayah Eurasia ya. Lalu 150 juta orang menjadi korban jiwa. Kemudian cerita dimulai di sini di masa sekarang, teman-teman. Fenomena tersebut terjadi kembali meskipun dampaknya tidak separah 30 tahun yang lalu. Dan ternyata fenomena tersebut terjadi setiap 6 bulan sekali hingga 25 tahun yang lalu. Namun sejak 5 tahun yang lalu fenomena ini terjadi kembali dan mulai sering terjadi di kota Tengu. Yang pastinya ini lokasinya di Jepang sih, di film ini. Tempat tinggal tokoh yang menjadi pusat cerita anime ini yaitu Itsuka Basudara, sang kakak yang bernama Shido dan adiknya yang bernama Kotori. Kemudian suatu hari ketika mereka berjanji untuk makan di sebuah restoran sepulang sekolah, takdir telah mengubah hidup Shido untuk selamanya. Bahkan di sekolah pun Shido dikelilingi oleh teman-teman sekelas yang unik. Tapi yang paling utama adalah Tobichi Origami yang selalu mengawasi dia, teman-teman. Orang yang entah gimana mengenal Shido, tapi Shido pun lupa akan keberadaannya di sekolah. Padahal dia gadis super jenius dan terkenal di sekolahnya. Sepulang sekolah, alarm penanda Spacequake pun berbunyi dan ada beberapa hal janggal yang terjadi. Origami pergi entah kemana sementara semua orang berlindung di shelter. Shido melacak HP Kotori dengan GPS lalu melihatnya ada di wilayah restoran. Kemudian Shido keluar dan mencoba pergi ke sana karena cemas. Lalu ia melihat Spacequake dengan mata kepalanya sendiri. Bersamaan munculnya seorang gadis cantik di pusat Spacequake yang udah reda. Kemudian muncul sepasukan tentara gadis yang mengenakan armor dan senjata. Lalu Origami adalah salah satu dari mereka. Mereka mencoba membunuh gadis itu tapi percuma. Semua serangan mereka ditangkis dengan mudah dan pada akhirnya Origami beradu pedang dengan gadis itu dan menimbulkan ledakan yang luar biasa. Beruntung Shido bisa diselamatkan. Dia terbangun di tempat yang tidak dikenal, diawasi oleh seorang yang bernama Reine. Dia berkata bahwa Kotori baik-baik saja dan menjelaskan bahwa Kotori adalah komandan Ratatosker. Dan di sana terdapat wakil komandan yang bernama Kanazuki Kyohei. Di sini Kotori memiliki sifat yang berbeda dibanding sebelumnya. Tanpa basa-basi dia menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama adalah gadis tadi. Dia adalah seorang spirit yang tidak berasal dari dunia manusia. Ketika mereka muncul, mereka akan menyebabkan Spacequake. Lalu pasukan tentara gadis berarmor itu adalah AST atau Anti-Spirit Team. Mereka akan muncul untuk menghancurkan spirit yang muncul. Dan yang terakhir, ada sebuah cara untuk mengatasi spirit yang hanya bisa dilakukan oleh Shido. Tapi kemudian Shido marah karena Kotori membuatnya cemas. Akibat dari sinyal GPS yang ada di restoran ya. Namun ternyata saat ini mereka ada di ketinggian 15.000 meter di atas kota, tepat di atas restoran ya teman-teman. Mereka berada di dalam pesawat yang bernama Fraxinus. Singkat cerita, persiapan untuk Shido telah dimulai. Kini Reine masuk ke sekolah Shido sebagai guru fisika. Tujuannya biar kalau ada sesuatu sama Shido tuh bisa cepet ditanganin. Di sini barulah dijelaskan apa yang harus Shido lakukan untuk mengatasi spirit yang datang ke bumi. Yaitu dia harus mengencani mereka dan berlatih dari game visual novel untuk bisa mengatasi masalah dengan mereka, bagaimanapun sifat dan situasinya. Setelah itu barulah dia bisa menyegel kekuatan mereka. Langsung aja akhirnya Shido bertemu kembali dengan gadis itu di sekolahnya dan juga berbincang dengannya, meskipun pada akhirnya AST datang. Gadis itu membuat penghalang untuk melindungi dirinya dan Shido. Akhirnya dia tenang dan bahkan Shido memberinya nama. Mulai saat itu karena mereka bertemu kembali di hari ini, tanggal 10 April jadi dia dinamakan Yatogami Tohka. Kemudian Shido mengajaknya kencan dan mereka bersenang-senang di kota. Orang-orang di Fraxinus akan memberikan bantuan secara akurat tergantung kondisi hati spiritnya. Bahkan mereka juga bersiap di lapangan untuk membantunya. Namun tragedi terjadi di mana Shido terbunuh di mata Tohka saat Shido hampir berhasil membuatnya tenang untuk tinggal. Akibat tembakan sniper Origami yang malah mengenai Shido yang mencoba melindungi Tohka. Tapi secara ajaib, Shido selamat dan lukanya menutup. Singkat cerita, dia berhasil menyelamatkan Tohka, lalu ia kembali menjadi Tohka yang ceria seperti biasa. Dia ikut tinggal di rumah Shido untuk saat ini dan menjadi teman sekelasnya.
dan selalu bersaing dengan Origami kalau itu mengenai Shido. Beberapa hari setelahnya, di mana Shido menemukan spirit berikutnya, seorang gadis kecil dengan hoodie hijau dan boneka di tangannya. Selama beberapa hari juga Shido berusaha untuk bicara dengan gadis itu, tetapi Toka mengetahuinya dan marah. Membuang boneka di tangan gadis itu dan membuatnya mengamuk. Dia kabur dari serangan Esti dan tersesat. Kemudian setelah Shido menemuinya lagi, dia terasa lain karena nampak diam aja. Karena selama ini yang berbicara itu adalah boneka yang dia pegang, yaitu Yoshinon. Sementara dia sendiri bernama Yoshino. Seperti punya kepribadian lain, tapi boneka itu cuma bisa bicara kalau dipasang di tangan Yoshino. Jadi situasinya, dia harus menenangkan Yoshino sambil menemukan Yoshinon yang berharga baginya untuk menyelamatkannya sambil memperbaiki hubungan dengan Toka. Beberapa hari setelahnya, nampaknya hubungan Shido dengan mereka itu akhirnya baik-baik saja. Bahkan Toka dan Yoshino sudah akur layaknya kakak dan adik. Kemudian Esti kedatangan sosok baru bernama Takami Yamana, yang merupakan prajurit terbaik dan pernah membunuh spirit. Sementara Shido kedatangan teman kelas baru yang cukup aneh bernama Tokisaki Kurumi. Bahkan dia tidak ragu mengakui dirinya sebagai spirit. Lalu entah kenapa dia sepertinya sangat mengenali Shido. Toka dan Origami mengikuti mereka yang sedang berkeliling di sekolah. Kemudian terkuak juga di sini bahwa Kurumi sudah membunuh lebih dari 10.000 orang selama ini. Kemudian plot twist pun terjadi. Takami Yamana muncul di hadapan Shido dan manggil Shido kakaknya. Terkuak lagi sebenarnya Shido adalah anak pungut keluarga Itsuka dan dia gak ada ingatan apapun soal Mana. Anehnya, Mana juga tidak ingat tentang masa lalunya kecuali soal Shido. Dan tentunya Mana gak bisa bilang identitasnya sebagai anggota ESP. Dan juga kenyataan bahwa dia yang membunuh Kurumi. Tapi entah kenapa keesokan harinya, Kurumi tetap datang ke sekolah, lalu tujuan yang sesungguhnya ada pada kekuatan yang dimiliki oleh Shido. Akhirnya Shido dan Ratatosker berencana untuk mengajak Kurumi kencan seperti yang biasa dilakukan. Tapi karena ulah Toka dan Origami secara tidak terduga menjadi triple date. Tentunya ini membuat Shido bingung, hingga Toka dan Origami sadar akan ini. Sementara Shido terkena mental setelah melihat mayat yang dibunuh oleh Kurumi. Kali ini Mana menyelamatkannya dan membunuh Kurumi lagi. Tentu hal ini membuat Shido semakin tertekan dan dia kabur dari sana. Bahkan melihat Toka dan Origami pun udah gak sanggup. Sorenya, Toka menunggu di rumah dan mencoba untuk menghibur Shido, karena Rene menceritakan soal Kurumi pada Toka. Lalu Shido meyakinkan dirinya, dia siap untuk menghadapi Kurumi lagi. Keesokan harinya, banyak hal terkuak, identitas organisasi DIM yang punya perlengkapan sama dengan Ratatosker dan menyuplai persenjataan AST dari Mana. Lalu kekuatan Kurumi yang mengurung satu sekolah dengan penghalang yang membuat manusia selain Shido lemas. Karena selain Shido, mereka hanya manusia biasa yang tidak memiliki energi spirit. Tentunya selain Toka dan Origami ya teman-teman. Toka dan Origami berhasil memasang mode tempur mereka, namun dihadang oleh Kurumi di tempat terpisah. Sementara Shido mencoba membujuk Kurumi, tetapi Kurumi yang terbujuk malah dibunuh oleh Kurumi lainnya. Hingga Mana datang dan mengungkap kekuatan Kurumi yang memanipulasi waktu. Toka dan Origami datang dan mereka semua terdesak karena dihadang puluhan Kurumi dari waktu yang berbeda. Ini bukan sembarang kloningan, semuanya asli dari waktu yang berbeda. Tapi dipanggil di satu tempat yang sama. Kemudian hal mengejutkan lainnya adalah kedatangan Kotori dalam wujud spiritnya. Dengan kekuatan besar yang memanipulasi api, bahkan apinya bisa membuatnya beregenerasi dari luka fatal. Seperti yang dialami Shido saat kencan dengan Toka kemarin. Tapi Kotori tidak bisa terlalu lama memakai kekuatan ini karena dia akan dikendalikan oleh kekuatannya sendiri dan mengamuk. Hampir saja dia membunuh Kurumi, tapi entah bagaimana pertarungan terhentikan saat Shido menghalangi serangan terakhir dari Kotori dan Kurumi pun berhasil kabur karenanya. Shido terbangun di ruang kesehatan Fraxinus dan singkat cerita setelahnya, Shido dan Kotori berbincang sejenak. Entah gimana caranya sejak dulu Kotori telah berubah dari manusia menjadi spirit. Namun apapun yang terjadi, Shido akan tetap menyelamatkan Kotori. Kemudian Shido dihadapkan dengan situasi yang sulit, di mana pada saat ini, Origami akhirnya bicara soal masa lalunya. Katanya Kotori adalah spirit yang membunuh orang tuanya 5 tahun yang lalu. Tapi dia pada saat itu cuma mengetahui codename-nya sebagai Ifrit, bukan Kotorinya langsung, teman-teman. Jadi tiap spirit itu ada codename-nya seperti Toka yang codename-nya Princess, lalu Yoshino Hermit, dan Kurumi adalah Nightmare, seperti itu. Shido tetap yakin untuk menyelamatkan Kotori, tapi Shido memutuskan untuk menyelamatkan Kotori tanpa bantuan Ratatosker dan menanyakan tentang kejadian 5 tahun yang lalu. Apa yang terjadi pada mereka?
Saat Kotori hendak berbicara, Origami menyerang mereka dengan unit prototype White Licorice. Karena Origami merasa yakin setelah melihat rekaman lama EST bahwa Kotori adalah spirit yang ada di TKP 5 tahun lalu, yang membunuh orang tuanya dulu. Pertarungan tak terhindarkan dan Kotori akhirnya menerima tantangan Origami. Tak lama setelah itu, Toka dan Yoshino yang merasa cemas akhirnya menyusul mereka dan menghadang Origami sementara Shido berusaha untuk menyegel kekuatan Kotori. Dan saat itu terjadi, Kotori mengingat masa lalunya di mana dia membiarkan Shido menyegel kekuatannya dan di saat yang sama, Shido mendapatkan kekuatan api regenerasi Kotori. Lalu membujuk Origami untuk berhenti dan dia pun pingsan. Kemudian akhir dari season 1, Kurumi masih ada. Dan juga selama ini perasaan Kotori pada Shido sudah maksimal namun dia menutupinya. Yang penting dia selamat dan Kotori sudah ingat suatu eksistensi yang muncul 5 tahun yang lalu. Kemudian cerita akan berlanjut di season 2. Nah, sekarang konklusi dan rating. Untuk sebuah awal ini cukup menarik karena memberikan banyak pertanyaan seperti apa itu spirit dan dari mana asal mereka, sosok 5 tahun yang lalu itu apa, kemudian momen dalam ceritanya juga terasa cukup rapi, tersusun dengan rapi, baik momen dan juga penjelasan hal-hal yang pentingnya teman-teman. Kalau kita cermatin dengan baik, saya rasa lama-kelamaan kita bisa paham apa yang terjadi dan akan terungkap ke depannya. Bahkan ada referensi Gundam di sini. Penilaian dari saya mungkin 7,8 lah ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Nantikan video saya berikutnya. Arrivederci. Sarabhai.